Dia main kalau kondisi kalau itu dua orang, tapi kalau buat untuk sendiri itu kayaknya gimana ya, kayak agak sedikit keras juga sebenarnya sih. Ini keras banget sumpah, tuh gua pukul nih, gila keras banget ya. Welcome back to Andre Muda Channel. Kali ini kita bakal ngomongin tentang, ya seperti di thumbnail ya, 4 rekomendasi buat motor Vario 160 yang mesti lu ganti. Ini penting banget karena kalau di video gue yang pertama itu sudah ngejelasin beberapa part yang gue menjadi sangat apa ya istilahnya, jadi acuan buat untuk gue buat bikin video ini. Karena kenapa? Soalnya mesti banget harus diganti gitu loh. Nah, kita bakalan ngobrolin dari awal, jadi nggak banyak sih sebenarnya, cuma 4, cepet sebenarnya. Kita yang pertama dulu ya. Jadi yang paling affordable kalau orang mau ganti dan cepet adalah Shockbreaker. Ya, Shockbreaker ini kalau gua bilang mesti diganti. Kenapa? Sangat-sangat keras. Sudah tahu sendiri kan, kalau namanya punyanya Honda sudah pasti itu kerasnya minta ampun. Dan dia main kalau kondisi kalau itu dua orang, tapi kalau buat untuk sendiri itu kayaknya gimana ya, kayak agak sedikit keras juga sebenarnya sih. Ini kalau dua orang pun sebenarnya kerasa enak, tapi kayak masih keras gitu. Untuk di Vario 160 mungkin karena dia single shock, jadi tenaganya itu dilebihkan gitu loh, supaya bisa ngumpuni buat dia ngejaga si antara rangka dengan si mesinnya ini supaya aman. Mungkin cuman ya agak keras juga. Jadi mungkin beberapa teman-teman sudah ngeliat ya, kayaknya sudah banyak gitu ya beberapa merek aftermarket itu kayak KTC, YSS, Olin itu juga udah banyak yang jual kok. Jadi gampang itu mah, tinggal kita tentuin budget aja. Seperti itu. Lanjut, yang kedua adalah gua ngasih ke sektor yang selanjutnya adalah jok. Jok ini kalau dipencet nih loh. Nah, kalian lihat ya. Ini jok nih ya. Nih, ya ampun Tuhan. Ini ya. Kalau yang make itu cuman ke Indomaret, cuman sekilo 2 kilo mah nggak apa-apa ya. Ini keras banget sumpah, tuh gua pukul nih, gila keras banget nih. Jadi solusinya adalah kalau mau lebih baik kita beli yang baru, habis itu kita pasangin berbahan latex, itu jauh lebih aman, supaya kita ngejaga si siapa namanya nih, jok orinya tetap ada gitu loh. Kayak di Popo aja punya 2 jok gitu loh. Jadi kita kasih latex dan jadinya lebih empuk gitu. Kalau kayak gini mah gila. Aku 44 km bolak-balik tuh ya. Jadi total tuh 44 km. Itu kerasa juga pinggang gitu loh. Capek banget. Ini harus next kita harus ganti coba sih sebenarnya. Nah, lanjut di sektor lampu. Gak banyak macam sih sebenarnya ya kalau ngomongin tentang lampu ini ya. Karena mungkin teman-teman tahu sendiri lampunya nggak begitu terang gitu loh. Dan buat aku nih mesti ganti, yang waktu aku udah bilang ke, kalau lihat channelku yang pertama mungkin ada nanti di atas, itu mesti ganti. Kok channelku yang pertama, ke kontenku yang pertama tentang ngomongin tentang Vario, itu lampu ini mesti ganti. Karena menurut gua waktu kondisi hujan pun itu sangat-sangat bahaya banget sebenarnya sih. Apalagi kondisi hujan saat ini kayaknya kayak nggak bagus gitu loh, mesti diganti. Dan kalau bisa sih yang lebih baik ya, mungkin kalau ada budget lebih kita bisa ke Fahid
Kalau budgetnya masih kurang, mungkin bisa kita lari ke ke AS mungkin, itu lebih baik lah. Soalnya parah banget dalam keadaan hujan itu, kayak nggak apa namanya, nggak terang banget. Untuk di kondisi malam hari pun yang tidak hujan pun, kondisinya juga kalah dengan lampu-lampu jalan itu. Jadi solusi gua mesti ganti, dan nextnya mesti ya antara ice atau fight lah, kita harus ganti ini lampu. Nah, kalau sektor terakhir ini penunjang sebenarnya dari semua ketidaknyamanan si Vario 160 ini, dari apa dibilang jok lah, shock lah. Sebenarnya solusi utama di dalam semua ini adalah ban. Jadi teman-teman tahu sendiri kalau yang di kontenku yang pertama tentang ngomongin tentang Vario, ban itu mesti diganti. Yap, betul banget. Mesti diganti. Kenapa? Keras. Dan juga untuk ini udah ganti nitrogen loh ya. Ini kondisi sudah ganti nitrogen. Sudah ganti, misalnya anginnya tuh kita udah ganti nitrogen. Harusnya kondisi sudah harusnya empuk gitu loh. Ban itu kerasa empuk. Kalau dibawa lari memang lebih enak, tapi untuk dibawa dalam artian kena jeglongan atau segala macam, menurut gua mesti ganti. Kalau temen-temen pengen ganti yang istilahnya ya lebih baik, istilahnya gitu ya, soft compound adalah hal yang paling pertama harus kalian coba cek-cek gitu loh. Mungkin nanti next di konten selanjutnya gua bakal ngomongin tentang ban. Setelah gua akan ganti ban juga, kita akan ngomongin tentang soft compound, yang tentang compound yang hard. Nah, ini kita bakalan ngomongin nanti di situ apa aja sih jenis-jenis ban dan merek-merek apa yang bisa buat harian lah dan juga buat untuk balap. Nanti ada kontennya sendiri, nanti gue pasti akan bikinin, karena pada saat mau ganti ban gue juga akan mengganti ban ini karena sangat-sangat keras untuk harian. Ya itu sih sebenarnya solusi utama supaya kalau teman-teman nggak bisa gantinya di jok atau di shockbreaker, bisa diganti ban dulu. Tapi kalau misalnya teman-teman bisa ganti di shock dulu, bannya masih ada, di joknya masih standar, nggak masalah. Yang penting buat untuk kenyamanan teman-teman juga, supaya nggak apa istilahnya terbuang sia-sia duitnya. Nanti kalau semua langsung diganti, lumayan cuan juga sih, habis juga duitnya gitu loh. Contoh ganti kita yang aku pernah pakai selama ini, yang paling menurut aku empuk dan aman gitu ya, Pirelli Diablo Rosso 2 atau Diablo Sport. Yang kemarin di Scoopy itu kalau nggak salah Diablo Rosso itu empuk parah. Saking empuknya itu kalau kita belokan, buat gua sendiri yang make gitu ya, itu nggak apa namanya, nggak bakalan tergelincir sedikit pun tidak. Pada kondisi itu mungkin sudah hampir kisaran 60%. Sudah setahun ya aku sudah pakai itu, sudah setahun, udah lumayan juga. Jadi harusnya sudah agak sedikit kurang bagus gitu loh. Tapi Diablo Rosso itu udah cukup lumayan gitu loh. Nah, mungkin nextnya aku juga bakal pakai Pirelli juga, tapi sebelum gua pakai Pirelli, gua akan kasih tahu ke teman-teman juga jenis-jenisnya. Ya, edukasi tipis-tipis lah istilahnya. Mungkin sebenarnya konten hari ini tuh cuma segitu dulu aja, cuma ngobrolin tentang 4 rekomendasi buat teman-teman biar gampang arah buat untuk modifikasi untuk kenyamanan teman-teman. Karena menurut gua kenyamanan teman-teman di sini harusnya buat untuk di motor kita kan sebagai kaki supaya jadi lebih aman gitu loh. Yap, itu aja sih 4 rekomendasi. Yap, buat teman-teman jangan lupa buat untuk subscribe, like dan komennya. Jangan lupa juga untuk edukasi buat tentang Vario 160, bisa share ke teman-teman juga yang lain supaya bisa kita
ya istilahnya bersharing bersama lah. Oke kalau gitu, and goodbye.